Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Setia Fakta Kehidupan. Tidak lupa kami sampaikan salam sehat, salam sejahtera, semoga tercurah segala bentuk kebaikan dan juga kita semua dalam lindungannya. Seperti biasa, kita akan berbagi kisah dari yang unik, menarik, sampai bikin nangis. Mari kita simak kisahnya. Jenazah suamiku datang dengan ambulan. Jari tangisku tidak terpendamkan saat kulihat kain putih yang menyelimuti suamiku. Ibu memegang tanganku erat, mengusap punggungku untuk menguatkan hatiku. Aku tidak rela begini, janda di saat anak berusia 4 tahun. Tio adalah suamiku, 5 tahun yang lalu kami menikah. Disaksikan oleh sanak keluarga dengan bahagia. Perjalanan cinta kami yang harmonis dan menyenangkan membuat iri beberapa pasangan yang sudah menikah. Kami jarang bertengkar. Terlihat akur dan damai. Tapi beberapa bulan lalu, aku serta Tio terlibat perdebatan yang tidak lain dan tidak bukan karena orang ketiga. Entah aku atau Tio yang memulai, kami saling menuduh. Aku yang mendapat kabar dari temanku bahwa Tio bermain dengan wanita lain, dan Tio yang mengatakan kalau aku menjalin kasih dengan temannya. Kurasa kami sama-sama salah. Sampai 2 hari sebelum pemakaman hari ini, aku terciduk tengah bergandengan tangan dengan pria. Tio melihatku, menarik tanganku dan memarahiku. Ia membawa nama Chandra, putra kami, dalam amarahnya. Aku tidak terima, malah mengungkit bagaimana ia juga pernah selingkuh sebelum menikah denganku. Juga kalau bukan karena ia yang tergesa-gesa ingin memiliki anak hingga detik ini, aku tidak hamil. Mulai menyalahkan Tio terkait lahirnya Chandra. Tio bereaksi akan napas yang terengah-engah. Aku awalnya tidak peduli, hingga saat suara tenggorokannya yang memaksa oksigen memenuhi paru-parunya yang menggangguku. Aku teringat Tio memiliki penyakit jantung. Aku panik dan khawatir. Mencari obat di kantongannya, namun tidak ada. Aku cemas. Segera aku bawa Tio ke rumah sakit. Segera ia mendapat penanganan lebih lanjut. Hingga kemarin malam kondisi Tio tidak membaik. Pada pukul 2 hari dini hari tadi, Tio dikabarkan meninggal karena serangan jantung. Aku jelas merasa bersalah. Karena masalah sepele yang harusnya bisa diselesaikan secara baik-baik, malah menjadi besar dan menyebabkan Tio kumat. Seminggu penuh aku mengurung diri di kamar. Berkali-kali ibu memintaku keluar untuk mengisi perut. Beliau takut aku sakit dan mempengaruhi kesehatan Chandra. Kupaksakan untuk keluar kamar. Sanak keluarga yang masih di rumah menatapku sumringah. Menganggapku mulai merasa tenang karena sudah keluar kamar. Ibu mengambilkanku makan, menyuruhku makan di ruang tamu bersama keluarga yang lain. Bukannya mereka menjaga perasaanku, satu persatu mulut yang tadinya diam mulai menanyakan banyak hal. Celetukan salah satunya yang membuatku berhenti mengunyah. Ibu turut membenarkan celutukan itu. Iya nak, kamu gak ada niatan nikah lagi gitu? Tanganku terkepal memegang sendok, gigiku saling menekan, marah dan sakit hati. Ini masih seminggu setelah kepergian Tio, mereka dengan seenak hati memintaku menikah lagi. Mereka mulai mempromosikan laki-laki yang dikenal, memberitahukanku banyak hal terkait laki-laki tersebut. Aku muak. Telingaku mulai panas dan otakku mengebul. Aku bangkit dari duduk, beranjak mencuci piring dan mencuci tangan. Kembali ke dalam kamar lalu mengunci pintu. Kudengar mereka menghela napas, kompak. Sebulan kemudian aku menjalani kehidupan sebagaimana dahulu. Bekerja dari pagi hingga sore. Tak lupa makan dan minum. Walau begitu, beberapa kali dalam seminggu ku ajak putraku satu-satunya yang ditinggalkan Mas Tio padaku. Iqbal namanya. Kami berdua akan keliling taman, bermain dan jajan makanan. Ku buat sesenang mungkin hingga tak merasakan ketidakhadiran Mas Tio di sisinya. Entah apa yang harus kukatakan pada Iqbal jikalau ia menanyakan kemana ayahnya. Kubiarkan anak laki-laki itu bermain bersama teman-temannya, mengejar bola sambil tertawa. Aku menatap kosong kesenangan itu, hingga tiba seorang pria tak kukenal duduk di bangku yang sama denganku, menyapaku dengan senyum manis dengan lesung pipi. Kurasa ia juga tengah mengawasi anaknya yang bermain. Ia tak kupedulikan. Pukul 5 sore menjelang maghrib, ibu menelponku beberapa kali memintaku lekas pulang. Tidak ingin diomeli, aku memanggil Iqbal, menghentikan kegiatan asiknya sedang bermain. Ia tampak manyun, menghampiriku tidak terima. Ayah minta kita pulang, ayo. Aku beranjak, mengambil tangannya untuk digandeng. Sebelum kami melangkah, laki-laki itu mencegatku, menatapku dengan matanya yang bersinar bagaikan berharap. Boleh aku minta nomor WA-nya? Aku mengernyit, ada apa gerangan dengan pria ini? Tiba-tiba meminta kontakku.
Tak ingin berlama-lama, sedangkan azan maghrib hendak berkumandang, aku membiarkan kontakku begitu saja. Sempat kulihat senyum sumringah pria itu, aku memutar bola mata malas. Betul saja, sesampainya di rumah ibu mengomeliku. Pasalnya membawa anak hingga sore, bahkan hampir maghrib. Ia percaya dengan hantu menyerupai cicak yang mempunyai tubuh seperti wanita. Kuyakin saja setiap ucapan ibu sembari bersiap mandi. Kubawa Iqbal sekalian, kami mandi bersama bermain busa di dalam kamar mandi hingga lupa waktu. Kalau ibu tidak mengomeliku lagi, aku pasti benar-benar tidak akan keluar kamar mandi. Selama aku tinggal dengan ibu, beliau yang memasak. Aku jarang menyentuh dapur. Semasa bersama Mas Tio dan tinggal di rumah mertua, aku bahkan dilarang masuk dapur oleh mertuaku. Bukannya merasa senang atau diistimewakan, aku seperti tidak dianggap di sana. Selepas makan, aku masih memiliki tanggungan untuk membantu bisnis keluarga, yaitu laundry. Aku bagian menyetrika. Beberapa hari yang lalu ayah membeli setrika uap yang memudahkanku mengerjakan pesanan. Adik-adikku yang masih kecil saat ini membantu ibu membungkus es kucir yang keesokan harinya akan dikirim ke beberapa toko untuk dijual. Itulah bisnis keluargaku. Bersyukur bisa mencukupi kebutuhan hidup dengan jumlah anak 7 termasuk aku. Terkadang aku heran dengan kehebatan ibu dan ayah. Mampu bersabar menghadapi kami yang kadang kelakuannya tidak sopan ataupun menyakiti hati. Bahkan sampai aku menikah, aku masih saja merepotkan dengan tinggal bersama ibu. Aku selesai menyetrika pukul 9 malam, di mana adikku sebagian sudah tidur dan ibuku juga sudah tidur. Namun siapa sangka, mertuaku dengan tiba-tiba datang ke rumah dengan suaminya. Ia meramaikan rumah. Aku yang sebenarnya sudah terlanjur mengantuk harus terpaksa duduk ikut ngobrol dengan ibu mertua dan ayah. Ibu sontak terbangun, membuatnya minuman serta menyuguhkan camilan. Maaf mengganggu waktu istirahat, aku rindu banget sama cucuku satu-satunya, kata ibu mertua sambil celengukan mencari Iqbal. Aku spontan mengatakan bahwa Iqbal sudah tidur. Beliau keras kepala ingin melihat Iqbal. Kutunjukkan kamarnya, ia lekas masuk dan turut naik ke kasur dan mengusap kepala Iqbal. Memang sesayang itu beliau terhadap anakku, karena Mas Tio anak tunggal. Hanya aku harapannya untuk mendapat cucu, maka jadilah Iqbal. Besok mau aku ajak ke rumah, biar aku yang merawat Iqbal. Aku mengernyit bingung. Ayah juga turut terkejut. Karena ada pekerjaan di sekitar sini, Bu. Kalau mau ke rumah yang di luar kota kejauhan mau kerjanya, kata ayah mewakilkan kebingunganku. Karena biar di sini Iqbal aja yang aku bawa. Takutnya aku kangen sama Iqbal tiba-tiba masa harus ke sini. Ucap ibu mertua tidak mau kalah. Ayah terkekeh, begitu pula aku. Ibu hanya tersenyum di sela kengantukannya. Silakan saja, Bu, asalkan tidak merepotkan. Tandas ayah tidak mau memperdebatkan dan akan timbul pertengkaran. Ibu mertua begitu bahagia. Ia menginap malam ini dan besok pulang membawa Iqbal. Aku pasrah saja, ada orang yang membantuku merawat Iqbal sehingga aku bisa fokus bekerja. Keesokan harinya, Iqbal tidak menangis atau rewel ketika tahu akan pulang bersama Eyang kesayangan. Mereka sudah cocok sehingga kemana-mana berdua dan tampak akur. Aku bernafas lega. Berangkat bekerja seperti biasa, aku bertemu dengan pria yang sama seperti di taman. Ia juga satu seragam denganku. Rupanya ia karyawan di tempatku bekerja, hanya saja aku yang tidak begitu memperhatikan. Ia terus memperhatikanku, membuat risih dan tidak nyaman. Temanku yang melihatnya menyenggol sikuku sembari berbisik menggoda. Ia jelas menangkap sinyal pria itu yang kenyataannya kutolak. Aku belum mau membuka hati untuk orang lain, mungkin tidak akan pernah. Hari demi hari berganti, pria itu masih saja begitu. Kali ini tidak bertemu denganku di tempat kerja, melainkan di rumah sakit. Dalam keadaan lesu karena harus menjaga ibuku yang mendadak jatuh sakit setelah kasus adik laki-lakiku, aku duduk di bangku rumah sakit. Ia menghampiriku duduk di sampingku dan menawarkan bahu untuk bersandar. Entah keinginan dari mana, kepalaku merosot ke bahunya menangis seketika. Sejak saat itu aku menganggap pria yang kemudian ku kenal bernama Fahri tersebut lebih dari teman. Ketika menyatakan cinta, jelas aku menerima. Hatiku sudah diporak-porandakan olehnya. Mbak, gantian jagain ibu. Adik yang 1 tahun di bawahku mengirimku pesan. Aku yang sedang bersama Fahri menghela napas. Sakit ibu tidak kunjung sembuh, malah semakin parah. Aku diantar Fahri ke rumah sakit. Kami bersama-sama mendatangi ruangan ibu sembari bergandengan. Orang di lorong melihat kami. Aku cukup pandai tidak mempedulikan mereka. Hingga kami berdiri di depan pintu ruangan. Kubuka dengan perlahan. Bersamaan dengan itu, adik yang mengirimiku pesan muncul. Kedua matanya lantas menatapku, melirik Fahri dengan tidak mengenakan. Lekas aku menyusup masuk, disambut senyum ibu yang terlihat berbeda. Wajah yang membengkak serta bagian lengan, kaki yang turut membengkak. Ibu semakin pasrah dari yang terakhir kali. Aku duduk di kursi samping berangkar, sedangkan Fahri di lantai yang tergelar tikar untuk tidur. Beberapa kalimat yang kutujukan untuk ibu berusaha membuat ibu berhenti memikirkan adik laki-lakiku yang bandel. Sedari awal ia hanya membuat ibu jatuh sakit. Apalagi kabar ayah yang dekat dengan teman kelasnya, yang lebih cantik dengan ibu dan ia janda. Itu memberatkan pikiran ibu.
Sudah Bu, gak usah pikir macam-macam. Mikirin aja yang baik-baik biar cepat sembuh. Rania, Zara, Kinar, kangen ibu. Mereka nungguin ibu di rumah. Ayo cepat sembuh Bu. Aku berusaha menyemangati ibu. Ketika adikku yang masih kecil sendirian di rumah, mereka kesulitan mengurus diri karena semua orang sibuk. 2 hari setelah aku menjaga ibu di rumah sakit, ternyata kalimatku hanya berkekuatan sedikit. Ternyata ibu memilih menyerah, meninggalkan dunia ini selama-lamanya. Tangis tidak rela menyelimuti rumah. Tidak ada yang menyangka akan menjadi begini akhirnya. Perjuangan mereka untuk kesembuhan ibu berhenti di sini. Rasa hati tidak ikhlas, namun ini yang terbaik. Ibu sudah tidak merasakan sakit lagi, sudah tenang. Seminggu setelah orang paling penting dalam hidupku telah damai, aku menceritakan perasaanku yang terpendam pada Fahri. Tangis yang tak bisa kutumpahkan dengan deras seminggu lalu mengalir tak terbendung di hadapan Fahri. Ia sudah kuanggap lebih. Percintaan kami yang awalnya hanya karena keisengan hati menjadi hal yang serius. Fahri dengan berani datang ke rumah memintaku kepada orang tuaku. Namun ayah belum memberi jawaban pasti, menganggap Fahri hanya bercanda. Aku kesal. Setelah aku dipinta menikah, kini mereka malah melarangku menikah. Apa yang mereka inginkan? Ayah gak kasih kita kepastian, keluhku pada Fahri. Fahri mengangguk. Ia memegang pundakku dengan erat dan menatap ke dalam mataku. Aku akan meyakinkan ayahmu, kita tunangan dulu. Tanpa pikir panjang, aku mengangguk. Begitu sampai di rumah, aku membujuk ayah lagi. Namun ayah benar-benar menolakku. Aku sungguh kesal. Tidak jadi masuk ke kamar, aku berbalik dan keluar pergi. Tidak pulang ke rumah selama seminggu. Aku bukan bersama Fahri, melainkan dengan teman kerjaku. Aku tinggal bersamanya, mengganti nomor dan mengurung diri. Persembunyianku diketahui oleh ayah. Ia dengan baik-baik membawaku pulang dari rumah temanku. Tentu saja sampai di rumah aku diomeli panjang lebar. Adik-adikku menambahi hingga aku mulai merasa kesal. Terlihat jelas sumbu di kepalaku mulai muncul. Ayah mengetahui suasana hatiku. Beliau menghela napas dan mengalah, menyetujui tunanganku dengan Fahri. Aku bersorak gembira. Hanya aku yang merasa senang bersama ayah yang tersenyum memangsa. Segera ku kabarkan kepada Fahri, laki-laki duda yang mempunyai 2 anak. Namun kedua anaknya bersama mantan istri, sehingga Fahri duda seorang diri. Ia lekas menjawab teleponku dan menjadwal kapan akan datang ke rumah untuk melamar sekaligus melaksanakan acara. Acara pertunangan tidak besar, hanya keluargaku yang tahu dan dilaksanakan di rumahku. Disaksikan ayah dan adik-adikku. Cincin pemberian Masio kusimpan di dalam lemari. Cincin baru tersemat di jari manis tangan kiri. Senyum sumringah terpatri di wajahku. Kami mengabadikan momen dalam kamera ponsel. Hanya sang tunangan yang tersenyum bahagia, sisanya hanya menyesuaikan acara. Selepas tunangan, aku pergi tanpa pulang. Tidak memberi kabar dan berhenti mempunyai kontak keluarga serta temanku. Aku memiliki rencana dengan Fahri untuk menikah. Pada hari Sabtu pukul 10 menjelang siang, aku membawa beberapa potong pakaian dalam satu tas, begitu pula Fahri. Kami bersama-sama berangkat ke stasiun untuk ke Jakarta. Tekad kami sudah mantap. Kereta yang dipesan paling murah melaju melewati jalur yang semestinya. Aku berbincang seperti biasa dengan Fahri, sampai membicarakan kegiatan apa yang akan dilakukan ketika di Jakarta selain bekerja. Fahri memiliki koneksi di Jakarta di mana kami bisa mendapat pekerjaan di sana lebih cepat. Saking lebih cepatnya, sebelum kami berangkat, sudah ada 2 pekerjaan yang menanti. Mataku melirik keluar jendela, tulisan jalur yang kutempuh terpatri. Aku sudah keluar kota, meninggalkan kota kelahiran ayah, adik-adikku, dan kenangan yang ada. Aku membayangkan indahnya ibu kota bersama pria yang tak kalah indah. Begitu sampai di Jakarta, aku beruntung bisa menikmati senja yang cantik dengan sorot lampu kendaraan. Kami berjalan dari stasiun, menaiki angkot ke alamat yang sudah dipersiapkan dengan matang. Kami menyewa kos murah yang bisa ditempati oleh perempuan dan laki-laki, kos campuran. Malam itu aku istirahat, merebahkan diri sambil bermain ponsel. Mengirim pesan pada Fahri untuk pamit tidur terlebih dahulu. Checklist 2, kemudian berubah warna biru. Aku tersenyum. Balasan singkat dari Fahri yang terkesan panjang dan peduli, aku semakin tersenyum lebar. Sebelum tidur, aku membersihkan diri, mencuci kaki dan gosok gigi, kemudian kembali merebahkan di kasur, langsung tertidur begitu saja. Kukira aku dan Fahri akan menikmati Jakarta selama seminggu atau paling tidak 3 hari. Tak kusangka ternyata aku langsung bekerja. Hal yang membuatku bingung adalah 2 pekerjaan yang didapatkan Fahri bukan untuk kami, melainkan hanya untukku. Aku bekerja 2 kali lipat untuk menghidupiku dan Fahri, sedangkan Fahri bermain dengan teman kosnya sambil bermain kartu. Tersenyum tipis mencoba maklum. Tubuh lelahku terduduk di lantai yang dingin, meluruskan kaki sambil memegang ponsel. Mendadak aku merindukan Iqbal, putraku yang menjadi semangatku ketika bekerja. Sayang sekali, aku sudah membuang nomor yang lama, sehingga aku tidak bisa menghubungi siapapun yang aku kenal kecuali Fahri. Apakah ini rasanya penyesalan? Memang benar, selalu datang di akhir. Aku meninggalkan putraku, orang tuaku, keluarga aku pergi ke Jakarta demi Fahri, tunangan baruku.